Soal berikut ini menentukan pH larutan, maka kita harus mencari mol dari senyawa CH3COH dari volumenya kemudian dikali dengan konsentrasi. 25 kali 0,2 hasilnya 5 mmol. Lakukan hal yang sama untuk larutan NaOH. 25 ml dan jumlah konsentrasinya 0,2, maka jumlahnya sama 5 mmol. Nah, untuk menentukan berapa milimol dari garam yang terbentuk CH3CONA, maka kita tuliskan kembali reaksinya. CH3COH ditambah dengan NaOH itu menghasilkan CH3COONA ditambah dengan H2O. Nah, awalnya tadi mol CH3COH 5 mmol sama dengan NaOH 5 mmol, dan setelah bereaksi yang tadi 5 mmol NaOH dan CH3COH, maka akan terbentuk 5 mmol CH3CONA. Maka sisanya karena sudah habis bereaksi, maka tersisa 5 mmol CH3CONA. Nah, untuk mencari konsentrasi dari CH3CONA, maka konsentrasinya sama dengan mol per liter, berarti 5 mmol dibagi dengan jumlah totalnya 25 ml dari CH3COH dan 25 ml dari NaOH, makanya dia 50 ml. Konsentrasinya 0,1. Oke, untuk mencari OH-nya pakai rumus akar KW per KA dikali dengan konsentrasi garam. Nah, kita ketahui bersama bahwa KW itu nilainya 10 pangkat negatif 14 dan KA-nya 10 pangkat negatif 5 sesuai dengan soal, dikali dengan konsentrasi garamnya yakni 0,1. Berarti kita dapatkan akar 10 pangkat 10 minus 10 hasilnya 10 pangkat minus 5. Nah, kita sudah dapatkan OH. Karena ini basa, berarti kita awali dulu dengan POH min log OH min. Jadi negatif log 1 kali 10 pangkat negatif 5 hasilnya 5 kurang log 1. Untuk pH-nya sama dengan 14 kurang POH. Jadi 14 dikurang dalam kurung 5 kurang log 1. Nah, 14 kurang 5 9. Jangan lupa negatif tambah negatif jadi positif. Lanjut soal stoikiometri kelas 10. Dari soal ini pada tekanan dan suhu yang tetap, berarti di sini termasuk hipotesis Avogadro, di mana pada volume yang sama gas-gas yang berbeda yakni etana dan etena itu pada suhu dan tekanan yang sama itu memiliki jumlah yang sama atau koefisien yang sama. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus dari hipotesis Avogadro ini seperti yang sudah dipelajari di kelas 10 kemarin, bahwa V1 per V2 itu sama dengan koefisien 1 dibagi koefisien 2. Nah, sekarang kita tuliskan reaksinya. Untuk yang pertama 2 C2H6 ditambah 7H2O menghasilkan 4 CO2 dan 6 H2. Nah, kita misalkan gas etena ini sebanyak X liter, kan belum diketahui, masih campuran. Nah, untuk mencari VH2O-nya, maka koefisien H2O-nya itu 6 dibagi koefisiennya etana itu 2 dikali dengan volume dari H2O atau volume dari etena sebanyak X liter. Maka kalau di sini tuliskan 6 dibagi 2 3 berarti 3X liter. Nah, kemudian kita bisa juga lakukan hal yang sama untuk gas etena. C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Karena jumlah totalnya itu 10, berarti Pak tuliskan di sini 10 kurang X liter. Nah, untuk mencari volume dari H2O berarti koefisiennya 2 dibagi 1. Untuk koefisien C2H4 dikali dengan 10 kali X liter. Nah, 2 kali 10 20 dikurang 2X liter. Nah, disoalkan total volumenya untuk etana dan etena itu 10 liter. Nah, kira-kira 10 liter itu berapa etana dan berapa etena? Nah, kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Volume C2H6 ditambah dengan volume C2H4 itu totalnya kan 26 liter. Kemudian V dari C2H6. Nah, itu sebanyak 3X hasil variabelnya tadi ditambah 20 tambah 2X itu hasilnya 26. Nah, 3X kita gabungkan nanti yang variabel X dengan yang angka. Berarti di sini bisa Pak tuliskan 3X tetap di ruas kiri dengan minus 2X. 20-nya pindah di ruas kanan jadi negatif. Jadi X-nya itu sama dengan 6.
Nah, otomatis kalau X sama dengan 6, maka etananya tadi itu yang pas simbolkan X itu otomatis 6 liter. Berarti etananya 10 kurang 6, jadinya dia 4 liter. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, 6 liter dan 4 liter. Soal berikutnya ini adalah titrasi materi kelas 2 SMA. Nah, titrasi asam basa ini dia menggunakan rumus pengenceran di mana volume dikali konsentrasi dikali dengan muatan suatu unsur itu sama dengan volume kemudian konsentrasi dan muatan dari larutan yang dicampurkan. Nah, di sini ada dua larutan, ada CaOH 2 kali dan CH3COH 2 kali. Nah, ini kita cari rata-ratanya untuk volumenya. Kebetulan volume CaOH 2 kali itu sama 20 ml dan CH3COH kalau dijumlahkan dan diratakan 20 ml. Di sini Pak tuliskan volume CaOH 2 kali 20 ml, konsentrasinya itu tidak diketahui di soal, maka tanda tanya dulu. Dan muatannya ini CaOH 2 kali sebanyak 2. 2 dari mana? Dari ionnya Ca. Ca itu adalah 2+ ionnya. Lakukan hal yang sama untuk CH3COH atau asam asetat. Volumenya tadi sudah dirata-ratakan 20 ml, kemudian konsentrasinya diketahui di soal itu sebanyak 0,1. Nah, muatannya CH3COH itu adalah ada di atom H paling ujung. Ion H itu sebanyak positif 1. Jadi jumlahnya adalah 1. Nah, di sini Pak masukkan sesuai dengan rumus, misalkan CaOH itu adalah 1, V1M1S1 dan asam asetatnya itu V2M2 dan E2. Nah, kita masukkan di rumus untuk angka-angka berikut ini. Jadi V1-nya di sini bisa Pak tuliskan 20 dikali dengan masih yang mau dicari tanda tanya, muatannya 2 sama dengan 20 dikali 0,1 dikali dengan 1. Nah, 2 kali 20 40 dikali M1 sama dengan 2. M1-nya berarti 2 dibagi 40 itu hasilnya 0,05 M. Nah, kita sudah dapatkan nilai M. Di soal yang dicarikan itu adalah massa dari CaOH 2 kali. Berarti kita cari rumus mencari massa dari konsentrasi. Konsentrasi itu adalah gram per mR dikali 1 per V. Maka gramnya itu adalah M dikali mR dikali dengan V. Nah, untuk kalian ketahui di sini V-nya masih dalam satuan mililiter. Masih dalam satuan mililiter. Nah, jadi 20 ml itu kita rubah ke liter hasilnya 0,02. Nah, itu kita masukkan di rumus. Hasilnya itu adalah 0,074 gram. Nah, soal ini masih materi di kelas 2. Di sini adalah termokimia, di mana ada produk dan reaktan. Produk terletak di sebelah kanan dan reaktannya di sebelah kiri. Untuk menentukan delta H atau perubahan entalpi, maka delta H produk itu dikurangi dengan delta H reaktan, jadi jumlah totalnya. Nah, untuk soal ini kalian harus perhatikan koefisien. Jadi HCl itu 4 kali 4 karena koefisiennya 4 dikali dengan negatif 92 sesuai di soalnya, itu negatif 368. Senyawa TiO2 4 kali 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan negatif 945, jadi nilainya tetap sama. Kemudian H2O karena koefisiennya 2 dikali 2, 2 kali negatif 286 itu hasilnya negatif 572. Begitu juga dengan TiCl4 karena koefisiennya 1, maka nilai delta HF-nya itu masih negatif 7,63. Nah, ini kita masukkan di rumus. Jadi di rumusnya itu delta HF untuk produk, kemudian dikurangi dengan delta HF untuk reaktan. Jadi kita jumlahkan semua yang di produk, berapa nilainya dengan yang di reaktan. Jadi kuncinya di sini harus teliti melihat angka yang negatifnya. Jadi negatif 368 dengan negatif 945 itu dikurang. Nah, dikurangnya itu dengan nilainya negatif, berarti hasilnya harus positif karena yang reaktan lebih besar nilainya. Hasilnya positif 22 kJ per mol.